Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kabar kali ini datang dari Malaysia yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Malaysia tidak terima bahwa tentaranya disebut seperti ayam. Jadi yang mengatakan ini dari pihak Filipina. Kejadian pencerobohan atau penyusupan di Lahadatu, Sabah, Malaysia oleh pejuang Sulu dari Filipina menggegerkan dunia. Pasalnya pejuang dari Kesultanan Sulu tersebut mengklaim bila Sabah milik mereka bukan milik Malaysia. Dan anehnya ini pejuang Sulu dari Filipina ini menyebut tentara Malaysia seperti ayam. Maksudnya ini gimana? Sehingga Bapak Menhan Malaysia tidak terima dengan pernyataan tersebut, Brand. Ngamuk-ngamuk lah, masa tentaranya disebut seperti ayam. Usut punya usut menengok ke belakang bahwa fakta sejarah memang menyebutkan demikian, di mana kerajaan Brunei Darussalam pada zaman dulu memberikan Sabah kepada Kesultanan Sulu sebagai hadiah telah menolong mereka. Namun Malaysia mengambilnya saat pembentukan Federasi Malaya tahun 1948. Dan hingga saat ini Kesultanan Sulu masih mengincar Sabah, Brand. Jadi kalau sampai lalai, Malaysia sampai lalai dalam menjaga wilayah tersebut, ya siap-siap dicaplok seperti itu. Bagaimana menurut kalian terkait pernyataan pejuang Sulu Filipina yang menyebutkan bahwasannya tentaranya disebut seperti ayam, Brand? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Usut punya usut, puluhan pejuang Sulu sebelumnya pada tahun 2013 memasuki Sabah setelah berhasil melewati border perbatasan Malaysia-Filipina. Kemudian mereka mengikrarkan jika Sabah milik Sulu. Pemerintah Malaysia saat itu langsung kebakaran jenggot melihat wilayahnya diserobot Sulu. Kalau tidak salah dulu sampai dikirim ada tank, jet tempur, dan lain sebagainya. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Nazib Razak, lantas mengirim pasukan dan kepolisian untuk mengusir pejuang Sulu dari wilayah Sabah, Brand. Dan pertempuran hebat tak terelakkan di mana Malaysia menyerang dengan semua senjata yang mereka mempunyai hingga jet tempur ikut dikerahkan. Sementara pejuang Sulu yang cuma bermodalkan senapan serbu bertahan mati-matian menghadapi serangan dari tentara Malaysia. Dalam kekacauan tersebut saat itu anggota parlemen Malaysia di Lahadatu, Datuk Muhammad Katapi, menjelaskan jika pasukan pemerintah bukan sedang berperang melawan pejuang Sulu, tapi mereka sedang menembaki pohon sawit dan ayam kampung, bukan malah menerjang musuh. Nah, usut punya usut, adanya pernyataan ini membuat Menteri Pertahanan yang sekarang, yang Menhan Malaysia yang sekarang meradang, masa tentaranya kayak ayam gitu. Apa yang dilontarkan Katapi keterlaluan karena ATM dan PDRM bertaruh nyawa mempertahankan kedaulatan negara saat tragedi itu terjadi. Jangan disama-samakan dengan ayam. Ini tentara Malaysia ini mengusir pemberontak, Brand. Jangan dikatakan sebagai ayam. Makanya meradang atau marah seperti itu. Seluruh pasukan keselamatan khususnya Angkatan Tentara Malaysia dan Polis Diraja Malaysia mengetahui situasi sebenarnya peristiwa yang berlaku pada tahun 2013 silam. Tuduhan beliau bahwa peristiwa tersebut sebagai sandiwara adalah satu kenyataan biadab serta penghinaan kepada seluruh pasukan keselamatan negara, khususnya kepada 10 keluarga anggota pasukan yang gugur, kata Yakob seperti dikutip dari airtimes.my. Seperti itu, jangan disamak-samakan ayam. Kasihan lah dengan 10 keluarga anggota yang gugur atau meninggal dunia saat konfrontasi terjadi. Yakob lantas menuding balik jika keselamatan Muhammadin tetapi sampai detik ini merupakan hasil operasi ATM mengusir pejuang Sulu. Apakah beliau sadar bahwa setiap anggota tentara Malaysia menyambung nyawa untuk mempertahankan kedaulatan tanah Sabah dari bumi Malaysia ini dari serangan pengganas atau sangat ganasnya yang menyeberangi lautan dari Pulau Siminul Filipina agar bumi ini tidak ditaklukkan oleh pejuang Sulu. Keamanan yang beliau nikmati hari ini hasil dari semua pejuang-pejuang yang terdiri dari anggota-anggota keselamatan berbagai agensi keamanan yang menggadaikan nyawa setiap saat dan waktu memastikan keamanan. Memang pada operasi militer itu Malaysia dipandang dunia internasional lalu mengerahkan kekuatan angkatan bersenjatanya yang sangat berlebihan, sangat-sangat berlebihan, sebab pejuang Sulu cuma puluhan orang namun dihadapi dengan semua kekuatan termasuk jet tempur, ribuan prajurit hingga puluhan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Malaysia, Brand.
Nah, usut punya usut, Sabah telah menjadi titik penting dalam hubungan antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Filipina sejak Persekutuan Malaya secara resmi dibentuk pada tahun 1963, friend. Manila telah lama tidak mematikan api atas masalah ini agar hubungan kedua negara ASEAN ini berjalan dengan baik atau tidak ada masalah. Tampaknya Filipina menyadari bahwa diam yang berkepanjangan tidak akan pernah membawa masalah ini selesai begitu saja. Undang-undang untuk memasukkan Sabah dan domain maritim negara laut di Filipina Barat pada peta di paspor negara itu menghidupkan kembali perselisihan kedua negara antara Filipina dan Malaysia, friend. Sebelumnya, melansir dari South China Morning Post, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan dia akan menghidupkan kembali Biro Urusan Kalimantan Utara dan North Borneo di kementeriannya. Nah, usut punya usut, friend, sengketa Sabah adalah batu sandungan terbesar untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas di kawasan ASEAN di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Manila berpendapat bahwa mereka memperoleh kekuasaan dan kedaulatan atas sebagian Sabah sebagai penerus Kesultanan Sulu yang ahli warisnya pemerintah Malaysia harus membayar sewa tahunan hingga tahun 2013 silam. Kepulauan bagian dari Mindanao, Palawan, dan Sabah yang terakhir disewakan kepada sindikat komersial Inggris pada tahun 1878 telah kembali ke pangkuan Filipina. Namun, baik ahli waris Kesultanan maupun Republik Filipina yang baru didirikan tidak dimintai pendapat ketika administrasi Sabah dipindahkan dari perusahaan British North Borneo kepada kerajaan Inggris pada tahun 1946. Selama periode dekoloniasi, baik Filipina maupun Indonesia menentang penyerahan Sabah bersama dengan Sarawak ke Persekutuan Malaya sebagai penerus perusahaan kolonial Inggris di Kalimantan bagian utara. Jadi sedikit sejarahnya seperti itu, friend. Nah, Ben, itu tadi pembahasan admin seputar Bapak Menhan Malaysia meradang yang disebutkan tentara Malaysia oleh Kesultanan Pejuang Sulu hanya bak seekor ayam. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye.